Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih bahwa kami belajar menerima diri kami sendiri. Tidak mudah iri terhadap keberhasilan, terhadap kekayaan, terhadap orang lain apapun juga. Karena setiap orang diberi karunia dan anugerah yang berbeda-beda. Dan kita wajib mengembangkan karunia itu semaksimal dan semampu kita. Karena kita hanyalah hamba yang tak berguna, yang hanya menjalankan perintah dari Tuhannya. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, hari ini Yesus memberikan perumpamaan tentang pekerja. Ya, pekerja di kebun anggur. Kemudian mereka sepakat 1 dinar sehari. Kemudian tuan itu pergi dan mendapatkan yang berangkat jam 9, suruh kerja dengan 1 dinar sehari. Jam 9, jam 12, jam 3, dan jam 5. Ya, nah, mereka kerja semua dengan jam yang berbeda-beda. Lalu ketika jam 6 selesai, maka yang jam 5 dikasih $1, yang jam 3 dikasih 1 dinar, yang jam 12 1 dinar. Tetapi ketika berada pada jam pekerja di awal pekerjaan jam 9, mereka juga dikasih 1 dinar. Nah, tetapi mereka protes, kenapa kami yang bekerja lama, yang jam 9 pagi mendapat 1 dinar. Lalu mereka kemudian protes kepada sang tuan kebun anggur itu. Jawaban tuan kebun anggur, kita sepakat. Kita semua sudah sepakat 1 dinar sehari. Jam berapa dan segala macam tergantung dari saya sebagai tuan. Irikah kamu kalau saya memberikan yang demikian kepada Anda semua? Itu hak saya. Saya murah hati kepada setiap orang, bahkan kepada orang yang hanya 1 jam saja dia kerja. Saudara, apa maknanya dari Injil hari ini? Kita boleh mengatakan kita tidak boleh iri kepada siapapun. Ya. Entah orang kaya, entah orang miskin, siapapun. Kita tidak boleh iri bahwa Tuhan memberikan pekerjaan kepada kita. Karena kita ini hanyalah upahan Tuhan. Pekerja yang upahan Tuhan. Hanya menjalankan apa yang menjadi hak Tuhan. Artinya apa? Hidup kita itu adalah anugerah, bukan dariku, bukan dari hasil karyaku, tidak. Jadi ketika kita berkarya di kebun anggur Tuhan, ketika kita berkarya dalam hidup ini, itu bukan dikasih berapa saja, hadiah apa saja, bukan hak saya itu. Saya hanya menjalankan dengan setia, dengan tekun. Tidak boleh protes. Ya. Nah, tentu saja bukan berarti kita tidak boleh menuntut sebagai anak juga. Tapi dalam hal ini Tuhan mau mengatakan kita hanyalah hamba yang tak berguna. Kita hanyalah pekerja yang tidak berguna. Dan Tuhan mau kasih atau tidak kasih itu hak Tuhan. Privilege Tuhan. Nah, maka ketika relasi Tuhan dan pekerja ini harus kita sadari dalam satu aspek ini, ya, dalam satu aspek ini. Ya, jadi dalam batas tertentu kita hanyalah pekerja. Ya, kita hanyalah budak yang mengerjakan, tidak boleh protes apapun. Dan itu yang perlu kita sadari, bahwa saya tidak punya hak sama sekali terhadap apa yang Tuhan memberikan pada saya. Saya tidak punya hak untuk komplain, saya tidak punya hak untuk marah, saya tidak punya hak untuk mengeluh. Nah, di sini saudaraku, kita tahu siapa kita itu. Kita harus belajar rendah hati. Kita harus belajar bahwa apapun juga yang ada pada kita itu adalah anugerah Tuhan. Ya. Ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami kesulitan, ketika mengalami apapun, aku adalah hamba yang tak berguna. Ya, kita hanya bisa taat dan bekerja untuk Tuhan dan bukan untuk aku. Segala yang ada padaku, mataku, hidungku, semua, bukan aku yang menciptakan itu, tapi Tuhan. Bagaimana antara sperma dan indung telur kemudian menyatu
lalu membentuk apa yang dalam tubuh kita, mata kita, hidung kita, mulut kita, jantung kita. Bukan Anda, bukan saya, bukan orang tua saya bahkan. Bagaimana potensi hanya karena yang kita sebut dengan sperma dan telur itu bekerja tiba-tiba berubah menjadi seperti kita sekarang ini. Coba Anda bayangkan. Maka saudaraku, Anda, saya tidak punya hak untuk tubuhku bahkan. Ya. Segalanya bukan milikku, tapi milik Tuhan. Dan Tuhan berhak menentukan yang terbaik bagi kita atau tidak. Jadi Tuhan yang berhak, bukan aku yang berhak. Saya tidak berhak atas tubuhku ini. Kenapa menjadi tangan jari-jari seperti ini? Ya, itu bukan hak saya. Maka mari kita gunakan segala anggota tubuh kita ini. Hidung, telinga, panca indera kita. Ya, penciuman, pendengaran, penglihatan, tangan bekerja, kaki bekerja. Demi kemuliaan Tuhan. Dan demi kemuliaan orang-orang di sekitar kita. Seandainya ini kita lakukan dengan baik, ya, maka ini merupakan hadiah. Tuhan akan terbuka dan membuka diri untuk melimpahkan rahmat dan berkat. Karena kita setia menggunakan, memanfaatkan segala daya tubuh kita, pikiran kita ini demi kebaikan Tuhan, demi kebaikanku dan demi kebaikan sesama. Karena itu maka mari kita gunakan segala daya-daya kita, kemampuan otak kita, cipta kita, kemampuan hati kita, dan kemampuan kehendak kita untuk menjalankan yang terbaik bagi Tuhan dan sesama. Anda bekerja di ladang Tuhan, Anda sebagai orang paroki, lingkungan stasi bekerja untuk orang-orang lain. Dan itulah yang Tuhan kehendaki. Dengan rela, dengan ikhlas, tanpa bahkan mendapatkan pamrih sama sekali. Mari kita persembahkan hidup kita, diri kita, raga kita, kemampuan kita untuk Tuhan demi kebaikan sesama. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Bapa, Putra.